Baik, selamat hari ini teman-teman Bali Blind Channel dimanapun berada. Senang sekali rasanya saya dapat menjumpai Anda dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Dan akhirnya kita tiba di part terakhir di pembelajaran atau mengenal Google Classroom di kesempatan sore hari ini atau malam hari ini. Atau mungkin buat teman-teman yang memutarnya pagi, ya dibuat pagi hari ini ya. Jadi sesuai dengan janji saya akan menampilkan bagaimana sih tampilan fitur kelas kalau kita menjadi seorang murid ya, bukan seorang guru. Kalau kemarin kan kita sudah 3 part ya bersama Classroom dan kita berprofesi sebagai pengajar. Nah sekarang kita berprofesi sebagai siswa. Nah kelas apa yang saya gunakan sebagai kelinci percobaan? Dia adalah kelas ini. Bagikan kelas komputer and gadget tunanetra kelas umum. Iya, betul sekali. Kelas komputer and gadget tunanetra kelas umum. Nah, di sini adalah tampilan di mana kelas ini atau Google Classroom ini tampil sebagaimana mestinya di layar Belanda. Namun hari ini kita berperan sebagai siswanya. Nah, tab-tabnya masih sama, di kiri ada beranda, tugas, dan anggota ya. Nah, apa yang berbeda di tab tugas ini? Kita masuk ke sini. Tugas kelas tab 2. Tugas kelas. Dipilih. Nah, ini. Di tugas kelas tidak ada pilihan untuk buat tugas di sini. Topik soal latihan 1. Tidak ada. Pertanyaan absensi tugas kelas bagian 1, Selasa 28 Juli 2020, batas waktu 28 Juli 2020 23.59. Nah, tidak ada di pojok kanan itu tidak ada tombol untuk buat tugasnya, tidak ada. Karena di sini kita berperan sebagai murid ya. Kemudian kita klik di atas. Tugas kuis materi sejarah komputer tidak ada batas waktu. Nah, ini bisa kita jawab nih, tugas kuis materi sejarah komputer. Coba kita masuk ke dalamnya. Classroom. Kembali ke halaman tugas kelas, tombol di luar daftar. Nah, sekarang kita ke kanan. Opsi lainnya, tombol. Kanan. Kuis materi sejarah komputer. Terus 100 poin. 100 poin. Tambahkan komentar kelas, tombol. Terus Jawab pertanyaan ini dengan tepat. Lampiran. Terus File drive file. Nah, ini file drive. Tombol luaskan. Ketuk 2 kali untuk mengakses bagian tugas Anda, tombol. Nah, ini Tugas Anda. Ketuk 2 kali tugas untuk Anda. Tugas Anda. Tugas Anda. Tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu. Tambahkan tugas, tombol. Tambahkan tugas. Hentikan perekaman, mulai merekam. Nah, ini file drive ini bisa kita akses. File drive file. Nah, klik nih. Buka dengan. Di browser lainnya, kolom 2. Kita lainnya. Buka di drive, kolom 2. Kita buka drive. Pilih akun di atas, mulai merekam di bawah. Dicentang asmaragede@gmail.com. Batal, tombol. Misalnya saya menggunakan akun saya ini. Drive, membuka dokumen. Membuka dokumen di atas, mulai merekam di bawah. Dokumen tidak dapat diakses. Harap pastikan Anda terhubung ke internet. Classroom, file drive file. Nah, kebetulan dokumennya kemarin kan sudah tidak ada lagi. Jadi, nah seperti itulah tampilannya. Karena tugasnya sudah tidak ada batas waktu, tapi sebenarnya mau saya isi batas waktu waktu itu. Cuman ya bagaimana lah, kita hapus saja gitu. Kembali, tombol UI Nah, sistem. kemudian Classroom. Topik, materi-materi pembelajaran pengenalan Microsoft Office Word di posting 5. Materi-materi pengenalan tombol dan fungsi pada keyboard komputer laptop. Nah, ini materi-materinya. Tugas-tugas pertanyaan sejarah komputer. Batas waktu 28 Juli 2020 23. 5 topik soal latihan 1. Topik soal latihan 1. Materi-materi pengenalan tombol dan materi tugas pengenalan aplikasi MS Office Word materi 1. Tidak ada batas waktu. Nah, ini tugas materi pengenalan Microsoft Word, kita buka. Classroom. Pengenalan 100 poin. Tambahkan komentar kelas, tombol. Ini tambahkan komentar. Bacalah materi ini untuk diingat dan dipahami sebelum masuk ke praktek. Nah, bacalah materi ini. Lampiran. Lampirannya adalah File drive file. File drive. Sama seperti tadi ya. Kembali. Classroom. Tugas pengenalan aplikasi MS Office Word materi 1. Tidak ada batas waktu dalam daftar. Nah, jadi bedanya adalah seperti itu teman-teman. Ketika kita membuka sebagai guru, di kanan bawah itu ada tombol untuk buat tugas. Kalau untuk di siswa, ini hanya bisa mengakses tugasnya dan menjawab pertanyaannya saja. Atau menambahkan komentar. Nah, gitu teman-teman. Ini aplikasinya sangat akses ya teman-teman. Jadi sangat akses sekali. Karena kita kan sudah tahu bagaimana menggunakan Google Classroom sebagai guru. Dan pasti kalian sudah paham untuk menggunakan Google Classroom sebagai murid. Nah, ada pertanyaan begini. Bro, kalau misalnya saya sudah selesai mengikuti kelas ini, apakah saya boleh keluar dari kelasnya? Boleh. Nah, caranya adalah kalian klik tombol dipilih tugas kelas, tab, hentikan perekaman di luar daftar, mulai dipilih forum tab 1 dari 3. Forum ini dulu, kemudian navigasi ke atas. Kelas komputer and gadget tunanetra, anggota tab 3 dari tugas kelas. Nah, ini ada tab anggota di sini. Teman sekelas dalam daftar. Teman sekelasnya di sini. Kikit Yayan Sariman. Tugas Yayan Sariman.
Forum tab. Tugas kelas tab. Kemudian Bali blind dalam daftar. Pengajar. pengajarnya di sini ada. 5. Hentikan perekaman. Dipilih anggota tab. Forum tab. Yayan Sariman dan Rumi Artini. Diciumkan WhatsApp app 1502. Nah, kemudian teman-teman bisa klik tombol titik 3 di kiri. Mana tuh tombolnya? Nggak muncul. Bali blind pengajar. Kita klik forum dulu. Tab, forum. Kelas komputer and gadget tunan. Anggota tab. Tugas bagikan dengan kelas. Pengumuman Bali blind bagikan anggota tugas kelas dipilih 5 menit 3. Hentikan opsi materi pembelajaran materi baru materi. Nah, kita ke ini kembali. Google Classroom. Buka menu utama tombol. Nah, ini buka menu apa? Kelas komputer and gadget tunanetra kelas umum Bali blind tombol. Nah, ini kan ada kelas nih. Kelasnya dari luar. Opsi kelas tombol. Nah, kita klik opsi kelas. Jendela pop-up di atas, mulai merekam di bawah. Batalkan pendaftaran. Batalkan pendaftaran. Laporkan penyalahgunaan. Hentikan perekaman di luar. Nah, kita klik Batalkan daftaran. 1 dari 2. Batalkan pendaftaran. Batalkan pendaftaran dari kelas komputer and gadget tunanetra di atas, mulai merekam di bawah. Anda batal tombol. Anda tidak dapat melihat atau berpartisipasi dalam kelas lagi. Anda tidak dapat melihat atau berpartisipasi dengan kelas lagi. Batalkan Kita pendaftaran klik tombol. batalkan ya. Membatalkan pendaftaran dari kelas. Classroom di atas, mulai merekam di bawah. Google Classroom. Buka menu utama. Dan tombol. akhirnya kelasnya hilang. Nah, gitu cara meninggalkan kelasnya teman-teman. Jadi ketika sudah hilang, maka di kelas kita pun ataupun kita sebagai pengajar juga akan melihat notifikasi bahwa kita sudah membatalkan pendaftaran ataupun keluar dari kelas tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tampilannya hampir sama, namun hilang tombol untuk membuat tugasnya aja di bawah itu, di kanan bawah ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman berkenan dan mengerti informasi yang saya berikan. Dan pastinya aplikasi ini sekali lagi sangat akses buat pengguna blind atau tunanetra, dan kalian juga bisa buat untuk kelas bervariasi, tidak hanya sekolah, namun mungkin bisa dibuat untuk kelas diskusi di luar kelas atau bukan hanya untuk di sekolah saja formal. Kita juga bisa buat kelas informal seperti hobi dan yang lainnya. Gitu teman-teman. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam pengenalan Google Classroom di 4 part kali ini. Nantikan video-video saya yang lainnya, baik itu tentang aplikasi, vlog, ataupun yang lainnya teman-teman ya. Tetap stay di channel Bali Blind. Jangan lupa juga teman-teman untuk selalu menjaga protokol kesehatan jika teman-teman berada di luar rumah. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Dan saya akhiri. Selamat hari ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.